perkuliahan statistika kita pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau minta dulu untuk mahasiswa presentasi membahas tugas pertemuan yang kemarin, yaitu angka indeks. Ada yang mau mengajukan diri untuk saya, Bu. Oke. Dian Mahardika, silakan Dian dipersiapkan. Lalu yang lain silakan dihidupkan kamera di device-nya masing-masing. Ini yang baru menghidupkan Dian. Oke, silakan. Oke, kita sudah mulai perkuliahan. Oke, Dian sudah siap? Untuk menampilkan perhitungannya? Oke, sudah. Silakan Dian. Ya, sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas indeks yang kemarin. Yang nomor 1 di sini soalnya tertulis nama barang, harga tahun 2017 dan 2018, dan kuantitas tahun 2017 sampai 2018. Yang pertama ditanyakan adalah indeks harga relatif sederhana masing-masing produk. Nah, di sini saya mencari satu persatu, dan rumusnya adalah, ini kan tabel yang ini adalah tahun dari 2017 sampai 2018 dan harga masing-masing barang. Nah, caranya untuk mencari adalah harga tahun N atau tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dari beras, gula, garam, kacang hijau, kacang kedelai, kecap, kopi, dan teh. Lalu yang kedua adalah indeks harga agregat sederhana. Nah, rumusnya di sini tertulis IHA adalah sama dengan jumlah dari semua harga tahun T dibagi jumlah tahun 0 dikali 100. Nah, setelah dijumlah tahun 2018 harganya keseluruhan dan dibagi tahun 2017 harga keseluruhan lalu dikali 100, hasilnya adalah 107,9841849. Lalu yang ketiga adalah indeks kuantitatif relatif sederhana masing-masing produk. Dari tabel yang tadi, untuk kuantitas masing-masing produk dari tahun 2017 dan 2018, lalu kita cari rumusnya sama seperti yang harga tadi, cuma ini bedanya adalah kuantitas. Jadi kuantitas tahun 2018 dibagi kuantitas tahun 2017 dikali 100, hasilnya adalah 105 untuk beras dan seterusnya. Lalu untuk yang D, indeks kuantitas agregat sederhana. Rumusnya adalah jumlah kuantitas tahun T dibagi jumlah kuantitas tahun 0 dikali 100. Setelah dijumlah kuantitas tahun 2018 dan kuantitas tahun 2017, semuanya setelah dibagi adalah dikali 100, hasilnya 112,5541126. Lalu yang nomor 2, di sini pada soal tertulis komoditi tahun 2011 sampai tahun 2016. Yang dipertanyakan adalah yang A, indeks harga agregat relatif sederhana tahun 2016 dengan tahun dasar 2011. Karena tidak diketahui kuantitasnya, caranya adalah tahun 2016 semuanya itu dijumlah dulu, lalu dijumlah keseluruhan tahun 2018, lalu caranya adalah yang tahun 2016 dibagi tahun 2011 lalu dikali 100, ketemunya adalah 104,390. Nah, untuk persentase perubahannya adalah dikurangi 100, karena indeks harga itu kan sudah persentase ya, jadi dikurangi 100, jadi mengalami kenaikan 46%. Untuk yang nomor 3, pada soal tertulis nama sayuran tahun Agustus tahun 2018, terus September tahun 2018, lalu ada faktor penimbang atau W. Nah, indeks harga tertimbangnya itu di sini ada rumus PN dikali W, maksudnya adalah pada tahun N lalu dikali faktor penimbangnya, dan pada tahun O pada tahun dasar dikali penimbangnya. Nah, setelah dijumlah semua, rumusnya adalah IA sama dengan jumlah dari PN dikali W, jadi ini ya, PN dikali W, lalu PO dikali W atau yang ini itu dibagikan 140, 100,
lalu dibagi 115, 700, lalu dikali 100. Hasilnya adalah 121,089. Lalu untuk yang nomor 4, di sini pada soal ada komoditi harga tahun 2015 sampai 2016 dan kuantitasnya. Yang pertama ditanyakan adalah indeks last payers. Di sini setelah dijumlah ada PN kali QO, lalu PO kali QO atau harga tahun dasar dikali QO, dan PNQO adalah harga tahun 2016 dikali QO atau 2015. Nah, setelah semuanya dijumlah, rumusnya indeks class payers adalah harga tahun N dikali kuantitas tahun dasar dibagi jumlah harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100. Hasilnya adalah 108,486. Untuk indeks PASC, rumusnya setelah ini kan kalau indeks last payers itu menggunakan tahun dasar, kalau indeks PASC itu menggunakan tahun sekarang. Jadi setelah dijumlah ini setelah PNQN dijumlah dan POQN dijumlah, lalu jumlah dari PNQN dibagi POQN dikali 100, hasilnya adalah 108,486,2545. Nah, lalu ada indeks Dordrecht, ini adalah penyempurna dari indeks last payers dan indeks PASC, yaitu dijumlah lalu dibagi 2, lalu ketemunya adalah rata-ratanya 108,486. Lalu yang dia ada indeks Pfister, rumusnya adalah IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Jadi indeks last payers dikali PASC lalu diakar, hasilnya adalah 108,486. Lalu ada indeks Marshall. Indeks Marshall ini harus mencari QO plus QN dulu. Lalu setelah itu ada PO dikali QO plus QN. Dan harga N dikali QO plus QN. Setelah dijumlah semuanya, rumus indeks Marshall adalah jumlah dari harga tahun N dikali ini, QO plus QN, dibagi harga tahun dasar dikali KO ini, QO plus QN, terus dikali 100. Jadi hasilnya 108,486 114. Lalu ada indeks Walsh. Indeks Walsh ini agak rumit sedikit, menggunakan QO dikali QN dan akarnya. Jadi nanti harus menghitung harga tahun 0 dikali akar dari QO dikali QN dan harga tahun N dikali QO kali QN. Setelah dijumlah semuanya, ketemunya adalah 108,486,708. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Dian. Ada yang ingin berbeda pendapat mungkin dari Dian sehingga ingin mempresentasikan? Oke, ada yang berbeda hasilnya dari Dian? Ada yang mau coba presentasi lagi? Mendengarkan versi yang lain jawabannya? Ada yang mau presentasi? Kain Dian? Ada? Yuni? Irgi? Maman? Ini? Ada yang mau coba? Oke, sama semua jawabannya dengan Dian? Ada yang berbeda hasilnya? Enggak ya, oke. Jadi jawaban yang tadi Dian presentasikan itu memang benar semua. Jadi saya tadi coba tanya, apakah ada yang berbeda pendapat dengan Dian? Maksudnya apakah ada yang pengerjaannya berbeda? Sehingga kalau tidak ya berarti benar semua, gitu ya. Selamat Dian, tadi poin keaktifannya sudah saya tambah beserta dengan tugasmu langsung diperiksa gitu ya. Berarti tugasnya Dian betul berarti 100 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak? Oke. Sekarang kalau tidak kita akan beralih ke pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang forecasting atau deret berkala. Silakan dibaca dulu materinya,
deret berkala dan forecasting. Apa sih yang dimaksud dengan deret berkala itu? Apa sih teknik-teknik dalam penyusunan deret berkala? Kenapa sih harus menghitung metode deret berkala? Oke, silakan. Silakan dibaca dulu baru nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya suguhkan. Oke, ada yang bisa? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Ya, Silakan. Siapa duluan tadi? Salsa lalu Maman. Salsa dulu baru Maman. Data deret berkala. Jadi deret berkala itu perbedaannya kalau dibandingkan dengan angka indeks kemarin itu dia kalau menggunakan teknik yang menggunakan, jadi kalau angka indeks itu menggunakannya kan misalnya mau yang dicarinya itu 2005 sama 2014. Nah, kalau terus ya mereka tuh cuman cukup pakai jadi cuman tahun dasar sama tahun ininya ya Bu, tahun yang ingin diketahuinya. Terus kalau deret berkala itu misalnya pengen diketahui dari 2009 sampai 2014, semua tahun itu dari 2019, 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2014-nya digunakan. Nah, agar pergerakan jadi agar lebih mudah mengetahui pergerakan dari waktu ke waktunya, itu dia menggunakan grafik, jadi lebih mudah terlihat polanya, begitu. Oke, good Salsa. Oke, silakan Maman. Mungkin cukup menambah dari pernyataan dari Bila tadi. Itu mungkin di pelajaran matematika yang kita pelajari di SMA, mungkin deret yang ini ranahnya lebih ke ekonomi. Jadi tujuan dari analisis deret berkala ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel atau perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu, seperti tadi tahun 2009, 2010, 2011, 2013 itu digunakan, sedangkan angka indeks cuma tahun dasar dengan tahun terakhir atau tahun yang akan dihitung. Dan juga tujuan dari analisis ini untuk mengetahui pola perubahan nilai variabel tersebut sehingga dapat kita ramalkan nilai variabel pada masa yang akan datang. Oke, good job Maman dan Salsa. Jadi
Tadi kata kuncinya sebenarnya sudah disebutkan sama Salsa dan Maman. Tadi Maman menyebutkan bahwa deret berkala itu bisa meramalkan. Jadi salah satu bentuk cara kita gitu ya, pengambil keputusan ekonomi gitu ya, calon-calon pengambil kebijakan ekonomi gitu ya, itu bisa melakukan peramalan. Bagaimana cara melakukan peramalan? Apa sih yang dimaksud peramalan itu? Misal data pertumbuhan ekonomi tahun 2022, apakah sudah bisa diramalkan dari tahun sekarang? Sudah bisa belum kira-kira menurut kalian? Atau data kemiskinan Yogyakarta tahun 2022, itu sudah bisa terlihat belum dari sekarang? Sudah bisa diramalkan belum? Sudah bisa belum? Apakah kita harus ke dukun dulu gitu misalnya untuk tahu peramalannya? Enggak ya, jadi bukan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan metode statistik di dalam peramalannya tentunya. Nah, yang sering kita gunakan, jadi model peramalan tuh banyak. Nanti kalau kalian masuk ke dunia ekonometrika, itu akan ada berbagai jenis metode analisis yang berbau statistik, ekonometrik, dan matematik, jadikan satu gitu ya, yang banyak variannya yang ada di ekonometrika. Kalau kita bahas dari statistikanya dulu gitu ya, dari statistikanya kalian akan menemukan yang namanya metode forecasting. Nah, forecasting ini ada yang menggunakan cara panjang, ada yang pendek gitu. Atau bisa menggunakan metode regresi yang cara cepat, itu juga bisa. Nah, dari nanti model regresi yang sederhana kalian pelajari ini, itu nanti dikembangkan di dalam model-model yang baru di dalam ekonometrik. Jadi nanti ketika kalian belajar ekonometrik, banyak sekali teknik peramalan yang akan berkembang. Contohnya misal kalau mau lihat pertumbuhan ekonomi 20 tahun ke depan, bisa nggak? Bisa. Pakai apa namanya? VAR VCM. Atau nanti ada masalah-masalah muncul di situ. Bisa nggak Bu kalau datanya kurang, misalnya ada bolong di 3 tahun gitu. Kita menggunakan metode apa? Pakai ArcGuards misalnya. Jadi banyak metode yang akan muncul gitu ya ketika regresi sederhananya sudah ada. Jadi regresi sederhana itu adalah dasarnya gitu ya, dasarnya. Jadi dia bisa dikembangkan menggunakan model-model yang lain gitu. Nanti ketika kalian belajar statistika 2, ketika mulai masuk ke hipotesis, pengambilan keputusan dari metode alat analisisnya itu bisa menggunakan regresi linear berganda. Jadi pengembangan dari yang sederhana. Apabila nanti variabel bebasnya itu lebih dari 1. Kalau regresi sederhana itu variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1. Apa sih variabel bebas dan terikat? Kalau ingat matematikanya, apa sih yang dimaksud dengan variabel bebas dan terikat dulu gitu sebelum kita masuk ke materi. Karena hari ini saya akan coba untuk kasih teorinya, baru nanti di minggu depan kita Excel-nya gitu ya, latihan ya gitu. Oke. Ada yang bisa mau mencoba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat kalau di dalam matematika? Ini masuk dengan variabel bebas dan terikat karena itu dasarnya. Ada yang bisa? Hari ini waktu matematika dengan siapa? Pak Suripto atau Bu Indana? Pak Suripto. Matematik dengan siapa? Bu Indana. Oh, Bu Indana harusnya bisa variabel terikat dan variabel bebas. Apa sih yang dimaksud dengan variabel terikat dan variabel bebas? Pasti sudah diajarkan kan dengan Bu Indana. Apa variabel bebas dan terikat? Masih ingat model ini? Nanti mungkin kalian akan bisa jawab dari situ. Nih. Oke. Oke. Ada model yang sama dengan Y, A plus BX. Gitu kan? Apa Y, apa A, apa B, apa X. Ya. Gitu kan di matematik? Ada nggak di matematik? Ada kan? Ada.
Atau ada juga yang nulisnya gini. Itu kalau di matematik. Atau nulisnya gini. Gini ya. Y sama dengan B0 plus B1 X1. Nah, ini juga bisa nih nulisnya gini. Nah, ini dulu nih. Nih, kalau di matematik Y ini apa sih? A ini apa? B ini apa? X ini apa? Kita ke situ dulu, baru nanti ke statistikanya. Y, apa yang dimaksud dengan Y? Y apa? A apa? B apa? X apa? Y itu variabel apa? Terikat. Variabel terikat. Kenapa Man dia variabel terikat Man? Y. Karena nilai Y itu dipengaruhi dari besarnya X dan X, B, dan juga A. Oke, good job. Y ini adalah variabel terikat. Gitu kan? Kenapa dia terikat? Karena dia diikat oleh ini. Persamaan ini. Ya enggak? Atau di dalam Inggrisnya kita sering sebut yaitu variabel independen atau dependent. Kalau terikat, independen atau dependent? Dependent. Dependent. Atau variabel terikat. Paham? Oke. Lalu ada yang namanya A. A ini apa? A. A ini apa? Koefisien atau konstanta? Nah, saya kasih bocoran. Koefisien, Bu. Koefisien. Kenapa koefisien? Koefisien atau konstanta? Konstanta, Bu. Konstanta, good job. Kenapa konstanta? Aman. Karena tidak ada variabel X-nya. Oke, karena dia berdiri sendiri, Bu. Dia nggak punya buntut. Dia sendiri konstanta, gitu kan. Nah, nanti di dalam deret berkala atau forecasting, kita akan mencari A-nya, salah satunya. Mencari A dan mencari nilai B-nya. Karena yang diketahui adalah nilai Y dan X-nya. Paham ya? Jadi kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya, koefisien dan konstantanya. Kalau B berarti apa, Bu? B berarti adalah koefisien karena dia diikat oleh X gitu ya. Ini berarti koefisien. Dan yang X adalah variabel bebas. Karena nanti bisa ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Tergantung dari banyak ya model yang akan kalian pelajari. Gitu. Paham? Paham? Inilah model dasar ketika nanti kalian mau mencoba meramalkan, mau mencoba mengregresikan atau menggunakan metode-metode ekonometrik, statistik, dan matematik yang lainnya. Jadi ini model dasarnya. Kalian harus tahu Y itu apa, A itu apa, B itu apa, dan X itu apa. Gitu. Karena di matematikanya juga sudah dipelajari. Gitu ya. Jelas? Jelas? Oke. Kalau jelas kita ke slide selanjutnya. Nah, peramalan itu tadi sebagai upaya memprediksi bagaimana kelanjutan sebuah keadaan yang merupakan tindakan pada suatu waktu harus dilakukan. Jadi ini bagaimana kita akan meramalkan misalnya tadi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi 20 tahun ke depan bahkan itu bisa diramalkan. Asalkan ada data yang valid, ada data yang cukup dan mempunyai rentang waktu yang cukup panjang. Lalu yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan atau peramalan merupakan alat bantu yang menjadikan keputusan diambil menjadi tepat dan lebih tinggi. Jadi nanti kalau misalnya kalian membahas secara metodologi penelitian atau mau diskusi gitu kan, kalau mau diskusi di kelas saja kan, pasti kalian akan
ngomong berdasarkan base data gitu, karena kita orang ekonom berarti kita ngomongnya berdasarkan base data. Misalnya Maman lagi presentasi gitu ya, ketika nanti Maman presentasi, Salsa mau mencoba mengajukan pertanyaan atau mengoreksi jawaban dari Maman gitu kan, berarti Salsa ini sudah punya base data biasanya gitu kan. Kemarin saya punya data dari BPS misalnya, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 4 ini mengalami kenaikan sebesar 0, sekian persen. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang hal tersebut, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai model peramalan juga. Jadi kita bisa mengetahui kan, data kan basicnya adalah kita kalau ngomong tuh basicnya data gitu ya. Bagaimana kita mau berbicara ketika kita nggak tahu data? Bagaimana kita mau berbicara ketika kita nggak tahu yang namanya forecasting atau peramalan? Jadi kan nanti bagaimana sih kira-kira ramalan tahun 2021 gitu? Berapa sih pertumbuhan ekonominya? Nah, nanti dari situ kan ketika nanti Maman menghitung misalnya pertumbuhan ekonomi 2022 itu kita bisa dalam angka 5%. Dari mana dasarnya, Man, kamu ngomong seperti itu gitu kan? Pasti kan kalian bertanya, bagaimana dasarnya kamu berbicara seperti itu gitu kan? Nah, itu biasanya nanti saya menghitung menggunakan apa? Menghitung dengan metode forecasting. Banyak metode forecasting yang ada. Saya menghitung berdasarkan forecasting yang sederhana. Misalnya seperti itu. Mana datanya? Misalnya gitu. Nanti ini dibuktikan. Jadi itu salah satu penentu kebijakan yang akan diusulkan atau yang akan dibuat oleh pemerintah juga. Karena ketika nanti peramalannya ternyata buruk di tahun itu, berarti kan pemerintah harus punya target dan strategik yang banyak supaya nanti ramalannya itu tidak terjadi. Kan masih bisa dirubah kan? Nah, ya bagaimana supaya ramalan yang tadi itu yang nilainya katanya turun atau yang katanya tinggi, kalau yang tinggi ya syukur akan terjadi ya. Kalau yang nilainya turun itu tidak akan terjadi. Misalnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh si pemerintahnya. Paham? Paham? Jadi biasanya kalau kalian nanti bekerja di instansi pemerintahan, itu akan mulai meramalkan target-target apa saja yang akan muncul di tahun depan gitu. Kalau misalnya kalian masuk ke Bapeda ya berarti kalian masuk ke indikator makro dan mikronya yang ngomongin pertumbuhan ekonomi, lalu kemiskinan, ketimpangan, inflasi, bla bla blanya gitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Jelas sampai sini? Jelas ya, teknik peramalan. Lalu di sini data yang baik akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memberikan prediksi yang lebih tepat. Jadi kalau datanya jelas gitu ya, kalau misalnya tadi Maman mau menghitung berarti sumbernya harus jelas. Dalam hal ini biasanya kita pakai data-data dari BPS, data-data dari BI atau dari World Bank gitu kan ya. Banyak data-data yang akan bisa kalian ambil atau bisa kalian peroleh dari sumber-sumber yang tepat dan relevan gitu ya, dan diakui oleh pemerintah pastinya. Lalu yang terakhir, peramalan akan memperkecil tingkat resiko. Tadi karena kita tahu ketika tadi diramalkan misalnya oleh Maman ternyata pertumbuhan ekonomi tahun 2022 itu merosot atau tidak bisa mengalami kenaikan, jadi nanti memiliki target-target sasaran yang tepat supaya nanti yang diramalkan itu tidak bisa terjadi. Atau bahkan nanti kalau peramalannya itu tinggi gitu. Jadi bagaimana nih sudah diramalkan tinggi, bagaimana caranya mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari yang diramalkan gitu. Misalnya pertumbuhan ekonominya diramalkan naik sebesar 5,2% misalnya. Target pemerintah kan berarti kalau secara data kita sudah bisa nih 5,2%. Nah, kita ingin dapat yang lebih tinggi. Bagaimana caranya gitu. Jadi kita bisa menggunakan kebijakan-kebijakan lain yang tepat gitu. Dan dasarnya dari mana? Dasarnya dari forecasting. Gitu. Paham? Paham? Paham. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ya. Oke.
Di sini deret berkala ini sebagai landasan untuk melakukan peramalan. Deret berkala yaitu merupakan data statistik yang disusun secara urutan waktu. Nah, jadi di sini kalau deret berkala itu berdasarkan urutan waktu. Misalnya tahun tadi seperti Salsabila menjelaskan, Bu, kalau deret berkala itu kita tuh misalnya ada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ini data apa sih namanya nih? Kalau ini data apa namanya? Data apa? Data apa namanya? Di dalam statistik namanya apa? Data tahunan atau data time series. Paham? Data tahunan atau data time series. Jadi ini namanya adalah time series. Apakah hanya tahunan saja yang bisa meramal? Hanya data tahunan? Enggak, banyak modelnya. Ada apa saja, Salsa? Ada harian, mingguan, bulanan, terus sama tahunan itu. Kuartalan dan tahunan. Jadi di sini nggak hanya tahunan, misalnya Maman mau meramalkan indeks harga saham gabungan per harinya. Berarti dia butuh data saham selama berhari-hari gitu, per hari, atau mau lihatnya per minggu, atau mau lihatnya per bulan, bisa kan? Atau mau lihatnya per kuartalan. Kuartalan tuh berarti berapa bulanan sih? Kalau kuartalan tuh? Kuartalan tuh berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Bu. Oke, good. Berarti kalau kuartalan ini adalah datanya 3 bulanan. Nah, jadi ada 4 kuartal biasanya dalam 1 tahun. Jadi ini ada data-datanya. Nah, nanti kalau di dalam yang regresi sederhana, kalian biasanya pakai yang time series. Atau mau ada yang bulanan juga sih sebenarnya bisa. Tapi biasanya kalian pakai yang time series. Kalau yang harian, mingguan, lalu kuartalan gitu biasanya pakai software Fuse namanya. Karena kalau di Excel tuh nggak bisa, kalau di Fuse atau di Stata tuh kan nanti kan bisa kalian kalian bentuk gitu. Oh, ini datanya adalah tahunan. Oh, ini adalah data untuk yang bulanan. Oh, ini harian. Oh, ini mingguan. Jadi bisa nanti dimodelkan lagi. Tapi biasanya kalau di dalam forecasting yang sederhana yang akan kita pelajari, kita masih dalam bentuk yang tahunan. Jadi nanti kan ada yang kalau yang cara cepat, cara pendek dan cara lebih cepat gitu ya. Oke, paham? Ya, paham ya. Oke, nah ini ada jenis data. Lalu analisis deret berkala merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari suatu waktu ke waktu, serta analisisnya dapat memprediksi suatu nilai dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita bisa memprediksi nilai tersebut dari misalnya kita mau prediksian 2022 ya, kita bisa tahu kecenderungan nilai yang di tahun 2002. Dan di sini macamnya ada analisis tren, variasi musiman, siklis, dan tak beraturan. Kita biasanya pakai yang analisis trennya dulu. Gitu. Bisa memahami? Bisa memahami? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan karena materinya cukup sulit, jadi saya akan coba pelan-pelan ngejelasinnya. Ini biasanya kalau trennya, kalau forecastingnya udah bisa, untuk regresinya nanti kalian lebih gampang gitu. Jadi ini dasarnya lah gitu ya. Oke, sudah? Oke. Lalu kita turun ke bawah lagi ya kan. Nah, ini. Nah, kita masuk ke analisis tren. Tadi Salsabila sudah menjelaskan sedikit menyinggung tentang kurva atau grafik yang akan dibuat di dalam analisis tren. Jadi tren ini adalah kecenderungan naik, ini naik ya, atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup smooth atau cukup dekat gitu ya, cukup jaraknya tuh tidak terlalu jauh gitu ya, makanya namanya mulus, smooth gitu. Tren menunjukkan perubahan waktu dalam waktu yang panjang dan
stabil. Jadi misalnya ini ada dua data, ini data tabungan dan ini adalah data pengangguran terbuka. Di sini kita bisa melihat bahwa data tabungan Indonesia itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Nah, ini adalah garis trennya. Nih, ini garis trennya. Nah, ini adalah data trennya. Ini berarti 2011 dia di 400.000, lalu di 2012 dia naik dikit ya, ini 450-an, turun ke bawah, ini berarti 2013 dia turun nih. 2013 dia mengalami penurunan. Lalu 2014 mengalami peningkatan, dan 2015 itu mengalami penurunan. Nah, nanti dari sini biasanya kalian bisa menjelaskan gitu, ada apa sih di tahun 2013, ada apa sih di tahun 2015 sehingga mengalami penurunan, atau ada apa sih di tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup tajam gitu kan nih, ini tinggi banget ya, lalu turun lagi gitu. Ada apa gitu? Apakah karena kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal suku bunga misalnya gitu kan, dalam hal suku bunga, atau ada kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter lainnya yang sehingga mempengaruhi si savingnya, si suku bunganya itu, kalau kajian secara luasnya dari data yang sudah kalian cari ini, dari data tren yang tersaji ini gitu. Paham? Paham. Atau misalnya kita mau lihat penganggurannya gitu. Dari tahun ke tahun pengangguran kita mengalami penurunan. Artinya baik gitu ya. Berarti kebijakan fiskalnya lumayan tepat sasaran gitu ya. Bahkan di 2015 ini melewati garis tren dasarnya gitu kan nih. Ini kan garis tren awalnya nih. Nah, ini kan datanya. Nah, ini dia turun gitu ya, turun melewati garis. Nah, tapi di tahun 2017 dan 18 ini meningkat penganggurannya. Nah, mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Mungkin karena di tahun itu terjadi guncangan fiskalnya Amerika, terjadi krisis moneternya Amerika di tahun 2008. Salah satunya bisa karena hal tersebut gitu. Paham? Paham, oke. Jadi data ini adalah gambaran kita sebagai calon-calon pengambil kebijakan, calon-calon pengambil keputusan untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik, yang sesuai dan berdasarkan hasil perhitungan yang jelas dan relevan, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Jadi kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan kan berarti kan tanda tanya. Tapi kalau kita sudah punya base data yang baik, punya metodologi yang baik, lalu memiliki kerangka hipotesis yang baik, sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan dan kesimpulan juga yang baik. Paham? Paham? Oke. Next ke slide selanjutnya. Nah, yang ini dari gambar yang saving ini namanya trennya adalah positif. Sedangkan kalau yang ini pengangguran terbuka karena dia turun terus, itu namanya adalah tren negatif. Nah, tren itu ada positif, ada yang negatif. Nah, ini kalau tren positif ini rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah konstanta dan B adalah koefisien atau tingkat kecenderungan. Apabila si X-nya naik, ya, apabila X-nya naik, maka B-nya akan naik sebesar satu satuan. Jadi kalau X-nya naik sebesar misalnya 2%, maka nilai B-nya misalnya apa ya? Nilai B-nya gitu, variabel apa nih tadi di atas nih? Saving, saving atau tabungannya itu juga naik sebesar 2%. Paham? Paham? Savingnya itu akan naik sebesar 2%. Tapi kalau trennya negatif itu kebalikannya. Apabila X-nya naik satu satuan, maka B-nya turun sebesar satu satuan. Misalnya kalau ini turun 2%, ya berarti akan menurunkan si B juga yang turun 2%. Ini artinya. Jadi Y aksen sama dengan A min BX. Oke. Bisa memahami dari dua contoh di atas?
Bisa? Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Terlihat ya? Terlihat? Kelihatan? Terlihat, Bu. Oke.
Nah, di sini ada beberapa metode di dalam analisis tren tersebut gitu ya. Yang pertama ada metode bebas atau freehand method, dan yang kedua ada metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak atau moving, metode kuadrat terkecil atau OLS least square method, metode tren kuadratis atau quadratic trend method, dan yang terakhir adalah metode tren eksponensional. Jadi ini ada beberapa metode analisis tren. Kita akan bahas satu persatu, dimulai mungkin dari analisis freehand method dulu ya, gitu ya. Kita turun ke bawah. Nah ini metode freehand method atau metode bebas itu dibebaskan sepenuhnya untuk menggambarkan tren yang merupakan garis lurus yang terletak di antara titik-titik yang diperlihatkan oleh data asli. Kelebihannya ini mudah dan cepat, tapi kekurangannya di sini bersifat subjektif dalam menentukan ketepatan letak garis trennya. Karena di sini hanya digambar gitu ya. Misalnya tadi ini di sini, ini di sini, di sini gitu kan. Lalu nanti kita tahu oh ini trennya naik, oh ini jadi kurang apa namanya kalau di sini kurang rapih gambarnya. Jadi dia bersifat subjektif dalam menentukan garis trennya. Nah, di sini langkahnya menggambarkan data asli dalam bentuk grafik, lalu menarik garis lurus yang berdasarkan pertimbangan kita bahwa garis tersebut berada di antara titik-titik yang diperlihatkan oleh data asli. Jadi di sini kan saya tadi kan mengira-ngira aja nih. Jadi ini menggambar garis lurusnya itu berdasarkan pertimbangan kita sendiri gitu. Nanti mungkin saja garis saya dengan yang akan kalian buat juga berbeda, sehingga nanti di sini menimbulkan sifat yang subjektif dalam menentukan ketepatan garisnya. Nah ini, misalnya ini. Nah, misalnya ada contohnya ini ya. Oke, kelihatan ya. Ini ada indeks biaya hidup dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Nah, 2018. Nah, ini kita gambarkan dulu, kita tuliskan dulu data-datanya, baru nanti kita bisa garis lurusnya, gitu ya. Kita garis lurusnya. Caranya gimana misalnya, gitu ya. Misalnya di sini kita gambarkan dulu. Jadi langkah awalnya adalah dibuat titik-titiknya, dibuat titik-titiknya, dibuat titik-titik datanya. Dibuat titik-titik. Titik data. Nah, jadi di sini 2001 misalnya ini 2001 tuh garisnya berarti di sini ya Bu, ya titiknya di sini 100. Lalu 2002 105, oke dianggap di atasnya dia di sini, gitu kan? Sini. Lalu 2003 102, nah, di sini 2002-nya di sini ya, kira-kira di sini. Lalu 2004 naik lagi, gitu kan? Di 105 sini. 2006 106 di sini. Oke, 2006-nya mana? Oke, 2006. Ah, ini 2006-nya naik. Lalu 2007 110. Nah, di sini turun lagi dia. Lalu 2008 115, naik lagi. 2009 sampai dengan 2018. Ini 2018 berapa? 150. Nah, di sini titiknya ya, 150. Nah, setelah nanti dari titik-titik ini kalian gambar garis tren namanya nih, garis tren nih, garis lurusnya, garis trennya. Nah, garis trennya ini berarti di rentang angka 100 sampai dengan 150-an. Nah, ini dari 100 ya kan, berarti datanya dari 100 sampai dengan 150-an. Nah, ini. Jadi dari titik-titik ini intinya si tren ini menghubungkan gitu ya, atau garis bayangannya gitu. Paham? Jadi dari titik-titik kalian buat dulu data, ada data kalian buat dulu, oh titiknya di sini, titiknya di sini. Oke, berarti baru nanti kita asumsikan oh ini berarti garis trennya gitu. Paham? Makanya di sini metode free ini bersifat subjektif gitu. Kalau yang buat misalnya gambarnya kurang tepat sehingga menghasilkan garis tren juga yang kurang tepat. Paham? Paham? Pasti nanti kalau ketika kalian mencatat pun gambarnya beda-beda kan? Tidak belum tentu sama dengan yang ada di Excel saya buat gitu kan.
Paham? Paham? Oke. Paham, Bu. Oke. Karena tadi metode free atau metode bebas ini memiliki kekurangan, sehingga berkembanglah metode yang lain. Nah, gitu kan, ada berbanyak metode karena metode-metode itu sama-sama memiliki kekurangan. Jadi ada namanya formulasi barunya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya metode setengah rata-rata atau semi average method. Apa sih yang dimaksud dengan semi average method? Yaitu dengan cara membagi dua bagian yang sama, kemudian masing-masing bagian dicari min-nya. Karena yang kita mau itu adalah nilai rata-rata atau nilai min-nya. Jadi langkahnya adalah yang pertama mengelompokkan data menjadi dua bagian. Apabila datanya ganjil, ini kata kunci ini ya. Apabila datanya ganjil, maka nilai tengahnya ini dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian untuk menjadi kelompok pertama dan yang satu bagian lagi untuk menjadi kelompok kedua. Lalu menghitung rata-rata masing-masing kelompok, yaitu A1 dan A2. A1 diletakkan pada kelompok 1, sedangkan A2 diletakkan pada tahun pertengahan kelompok yang 2. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini metode ini bisa digunakan misalnya dengan ini delta ya, ini delta. Ini delta atau perubahan nilai setiap tahun dari rata-rata kelompok 1 dikurangi dengan rata-rata kelompok 2 dibagi dengan N-nya. Ini silakan ditulis dulu. Oke. Jadi ini delta, itu tuh delta seperti ini tulisannya. A2 dikurangi A1 dibagi dengan N. Oke, silakan ditulis dulu, baru nanti kita coba bagaimana sih contoh model perhitungannya, Bu, gitu. Oke, sudah ya? Ya, kalau sudah kita lihat ke contohnya. Bagaimana sih Bu contoh perhitungannya? Nah, ini kalau yang contohnya ini data genap atau data ganjil ini? Ini contohnya yang kalau datanya genap ya. Ini contohnya kalau yang datanya genap. Ini ada tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Jadi kalau yang genap gitu ya, modelnya dibagi dua. Dibagi dua. Misal ini penjumlahan jumlah motor terjualnya. Ini data motor terjual setiap tahunnya.
Ini ada dari 120 sampai dengan 130 di tahun 2009. Berarti kita harus membagi dua ya Bu ya. Ya betul, dibagi dua terlebih dahulu. Ini tahun 2004-2006, ini 2007-2009. Ini sambil kalian catat ya. Nah, di sini datanya kemudian kita jumlahkan atau kita sumkan. Ini kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya untuk data pertama itu 387, lalu data kedua adalah 441. Ini penjumlahannya. Lalu ini X-bar-nya atau rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya untuk data 1 129, lalu untuk data kedua itu adalah 147. Nah, bagaimana cara mencarinya gitu ya, mencari nilai peramalannya gitu. Tentunya kita harus mencari yang namanya ini. Mencari yang namanya rata-rata kelompok 1 sudah ketemu, lalu dikurang dengan rata dengan N atau banyaknya data, sehingga di sini ya kan kita tulis ya kan di sini nilai B itu didapatkan dengan rata-rata kelompok 1 147 ya enggak, ini atas rata-rata kelompok 1 147, lalu dikurangi rata-rata kelompoknya 2 yaitu 129. Jadi ini dikurang sehingga hasilnya dibagi dengan 3. Nah, 3 ini dari mana, Bu? 3 ini adalah banyaknya data di setiap tahun, di setiap kelompok. Berarti kalau kelompok, misalnya ini kelompok 1 dan 2 ini sama-sama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti N-nya sama-sama 3. Sehingga nanti dibagi dengan 3. N-nya 3. Sehingga hasilnya adalah 6. Maka persamaan tren untuk tahun dasar 2010 adalah, gitu kan, persamaannya adalah 129, ini A-nya, ditambah dengan 6, ini dari mana nih 6 nih? 6 ini dari mana? Nilai B. 6 ini B-nya. Ini kan kita nyari nilai B nih. Nilai B-nya itu 6. Lalu dikalikan dengan 6. 6 ini apa? 6 ini apa? 6. Dari mana 6 yang kedua? Dari mana 6 yang kedua? Jumlah semuanya data itu, Bu. Jumlah semua data, kita lihat. Apakah 6? 6. Bisa jadi ini N-nya juga bisa jadi itu 6. Bukan. Jadi yang di sini itu kan berarti kan Y aksen sama dengan A plus BX. Ya enggak? Ini nilai A, ini nilai B, berarti ini nilai X-nya. X ini adalah apa? Data yang mau kita cari. Atau yang di forecastingkan. Nah, ini adalah persamaan untuk tahun dasar 2010. Nah, ini. Untuk tahun dasar yang 2010. Kita mau cari yang tahun 2010. Paham? Jadi kita mau cari nilai forecasting dari tahun 2010. Paham ya? Bisa memahami? Kita jadi mau ngeramalin yang tahun 2010. Ini kan ada di sampai tahun 2009. Paham? Paham? Nah, kita mau ramalkan yang tahun 2010. Berarti kita butuh X-nya berapa? Gitu. Paham ya? Nah, berarti ini cara ngitungnya gimana, Bu? Caranya dapat dari sini. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Berarti tahun ke 2010 ini tahun ke berapa? Tahun ke berapa dia? Tahun ke 6. Paham? Jadi X-nya itu tahun 2010 yang tahun ke 6. Kalau 2012, kalau yang diminta forecasting-nya 2012, berarti tahun ke berapa? Ke-8, Bu.
ke-8. Tinggal cari aja, kita tulis lagi kan ini 2010, 2011, 2012. Berarti 2011 ke-7, 2012 ke-8. Bisa memahami? Jadi ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Bu, ini kenapa yang B tadi ini yang nilainya lebih tinggi dikurangi lebih rendah? Ya, supaya nggak minus hasilnya. Jadi nilai yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Jadi jangan bingung ya. Karena kalau ini kan kelompok satunya 129 dikurangi 147 supaya nggak negatif hasilnya. Jadi ini yang lebih tinggi hasilnya dikurangi dengan yang lebih rendah lalu dibagi dengan N-nya. Jadi ini untuk persamaan tahun 2010, ini untuk nilai yang akan diramalkan tahun 2010. Lalu ini adalah juga persamaan, ini persamaan kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, nilainya ini sama, mau nanti yang dipakai ramalan untuk yang rumus yang digunakan adalah forecasting tahun kelompok 1 dan kelompok 2 itu menghasilkan nilai yang sama. Mau pembuktiannya, ini contohnya pembuktiannya kita buktikan. Ini sama-sama jika misalnya kalian tuh bisa menggunakan rumus untuk kelompok 1 boleh, mau kelompok 2 juga boleh. Nah, ini kita buktikan kalau kelompok 1 dan kelompok 2 itu memiliki nilai yang sama. Nah, misalnya di sini sama-sama menghitung 2010 ya. Berarti kan kalau persamaan tahun persamaan untuk kelompok 2 kan ini kan 441 kan? 147 kan? A-nya. Nah, ini. Kalau tadi 129 ini, kalau yang ini kan berarti yang kedua kan adalah 147. Ini A kelompok 1. Ini A untuk kelompok 2. Paham? Paham? Yang diambil kan rata-ratanya. Lalu di sini berarti kita tuliskan gitu ya, di mana Y-nya berarti A plus BX kali, sama dengan berapa gitu kan, titik-titik. Nah, di sini A-nya adalah 147 ditambah B, B-nya sama kan, 6, dikali dengan X. Nah, X-nya berbeda metodenya dengan yang tadi. Kan kalau yang ini kan kelompok 1, yang diambil berarti yang tahun 2005. Kalau yang kelompok 2 berarti yang diambil tahun berapa? 2008. 2008, Bu. Good job. Berarti kalau yang kelompok 2 yang ini gitu kan, yang diambil adalah tahun 2008. Berarti ini tahun 2008 tahun ke-1, tahun kedua dan 2010 adalah tahun ketiga. Berarti pengalinya adalah 3. Sehingga hasilnya sama 165. Jadi mau pakai persamaan yang kelompok 1 dengan persamaan yang kelompok 2 itu menghasilkan hasil nilai yang sama. Paham? Paham? Coba dicari dengan dua persamaan ini nilai untuk forecasting tahun 2015. Tahun 2015. Pakai metode kelompok 1 dengan metode kelompok 2. Dengan data yang di atas ini. Ini yang tadi kita cari. 2015. Forecasting tahun 2015. Berapakah dia dari persamaan kelompok 1 dan yang persamaan kelompok 2. Ini nilai B-nya tadi itu 6. Jadi jangan lupa nilai B-nya 6. Ini A1, ini A2-nya. Tinggal cari X masing-masing. Paham instruksinya? Jelas ya? Oke.
Oke, sambil saya presensi, nanti Ulfa bantu kalau ada temennya yang nggak hadir ya, Fa ya. Ulfa ada? Ada, Bu. Baik. Oke. Randy ada? Ada, Bu. Danun? Danun ada? Hadir, Bu. Itu. Oke. Faki? Paki sakit, Bu. Sakit. Adam? Adam tidak hadir karena tidak punya laptop. Jin. Arisanti? Arisanti? Hadir, Bu. Panji? Hadir, Bu. Razi? Razi? Razi ada? Nggak ada? Nggak ada, Ulfa? Nggak ada, Bu. Oke, Razi nggak ada. Ihsan? Ihsan keluar masuk karena kendala jaringan, Bu. Oke. Andini? Andini juga tidak masuk karena kendala jaringan. Fahri? Fahri? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada kabar. Rizky? Pradana? Hadir, Bu. Raditya Rafif? Tidak masuk karena kendala jaringan, Bu. Keluar masuk dia. Izin. Ulfa? Hadir, Bu, tadi, Bu. Hadir, Bu. Tapi sinyalnya susah, Bu. Raditya Rafif, Bu. Oh, oke. Ya, sinyal tapi susah. Raditya, Bu. Jaringannya keluar masuk. Oke, Maman ada. Siti? Hadir, Bu. Hafiz? Hafiz Nurdin? Hadir, Bu. Rosita? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lalu Adifa? Hadir, Bu. Oke, Cahyo? Cahyo ada? Cahyo ada, Ulfa? Nggak ada kabar, Bu. Hadir, Bu. Oh, Hadir, ada. Bu. Hadir, Bu. Cahyo ada, Bu. Oke, ada. Ada, Iqbal ada. Natasha? Hadir, Bu. Pipit? Hadir, Bu. Gilang? Hadir, Bu. Hadir. Dian? Ada. Dian tadi Azriel? keluar, Bu, jaringannya. Hadir, Bu. Oke, Azriel? Hadir, Bu. Iva? Hadir, Bu. Zio? Hadir, Bu. Yunisara? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Faat? Hadir, Bu. Erika? Hadir, Bu. Asrid? Hadir, Bu. Karisma? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Siti Fatima? Hilda? Hilda ada? Hilda nggak ada? Hilda Nikmatul Janah? Tadi ada, Bu. Oke. Syarah Rahman? Hadir, Bu. Hadir. Lalu, Hilda hadir, Bu. Maaf, keluar. oke. Lalu Naila? Hadir, Bu. Ada. Nalendra? Hadir, Bu. Dan Irgi.
Ada yang belum Hadir, Bu. dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Oke, sudah semua ya. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Forecastingnya? Oke, Salsa, silakan. Y aksen sama dengan 129 ditambah 6 itu yang pertama, kelompok pertama itu dikalikan dengan 11 karena kan tadi yang tahun 2010 itu kan 6 terus dihitung lagi jadi ada ininya 11. Jadi hasilnya 195. Terus yang kedua juga itu 147 ditambah 6 dikalikan X-nya itu 8. Karena dihitungnya dari tahun 2008. Hasilnya sama 195. Begitu, Bu. 195. Oke, Salsa. Ada yang berbeda jawabannya dengan Salsa? Saya catat dulu punya Salsa. Salsa ini tiap pertemuan dia aktif di aktifan. Walaupun kadang ada yang terselip-selip dikit ya saya. Oke. Ada yang mau atau yang berbeda jawaban dari Salsa? Kalau yang nggak punya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang untuk keduanya itu gimana cara ngeliatnya, Bu? Kok bisa 8 seperti itu? Oh, tadi macet waktu saya jelasin. Iya, macet, Bu. Yang pertama tahu dikali 11, yang keduanya yang 8 itu gimana carinya, Bu? Oke. Ntar saya pindahkan nilai salsa dulu. Ini kok nggak mau nih. Salsa. Oke, salsabila. Oke, kita bahas ya hasil dari punyanya Salsa. Yang dicari gitu kan, ini saya hapus deh. Supaya bisa kelihatan jelas. Oke, yang dicari tahun berapa yang diminta? 2000? 2015. Yang diminta tahun berapa? 2015. Berarti tadi ini tahu ya, kan tadi ini kan data awal untuk yang 2005 nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan di 2005 toh. Nih. Kalau datanya seperti ini, 6 dibagi 2 dulu gitu kan, lalu diambil yang nilai tengahnya. Nah, ini menjadi penentu dasarnya. Nah, kalau ini berarti kan di sini tahun ke-1, tahun kedua dan seterusnya. Berarti kita mau cari yang 2013, 14 dan 15. Berarti kalau tahun ke 2013 ini data ke berapa? Data ke 9. Tahun 2014 data ke berapa? 10. Tahun ke 2015 berarti data ke berapa? Tahun 11. Berarti tadi persamaannya untuk yang kelompok 1 gitu kan, 129 ditambah dengan nilai B-nya 6 dikalikan dengan nilai X-nya, yaitu tahun ke-11. Sehingga hasilnya berapa? 195. Ya enggak? Ya enggak? Paham? Jelas? Paham, Bu. Jelas. Oke. Sedangkan untuk tahun yang kedua, gitu kan, berarti Bu nggak pakai yang atas ini, Bu. Enggak, karena nilai tengahnya yang 2008. Karena tadi kita udah bagi 2, toh. Udah kita bagi 2, kita cari aja mana nilai tengahnya. Gitu kan. Nah, ini berarti ya tahun pertamanya adalah tahun 2008. Nah, oke. Tahun 2008, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, berarti tahun 2015 ini tahun keberapa dia? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar nggak? Tahun 2010 kan dia tahun keempat. Tahun 2011 dia kelima. 12 ke 6, 7, dan 8. Benar nggak tahun ke-8 2015-nya? Iya, Bu, ke-8. Benar kan? Tahun ke-8 sehingga nanti di sini kelompok 2 berarti ya ini A1-nya misalnya ini kita pakai cara yang kedua A2-nya. Benar nggak ya jawabannya gitu kan? Misal menggunakan persamaan yang 147 ditambah dengan 6 dikali dengan 8 sehingga hasilnya sama-sama 195. Paham?
Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang berbeda hasilnya dengan Salsa? Oke. Next, kita ke materi selanjutnya ya. Oke. Oke, sudah paham berarti. Nah, ini sekarang saya minta tolong kerjakan apabila datanya genap di 2 tahun yang ini. Ini gimana nih? Ini coba ramalkan. Ramalkan tahun 2012. Coba dikerjakan. Antara ganjil dan genap. Baca bukunya. Kalau yang genap gimana datanya? Kalau yang ganjil kan tadi dia dibagikan yang atas 3, ini 3 berarti yang tengahnya dijadikan tahun dasarnya. Kalau ini kan 4 nih. Mana nih tahun dasarnya berarti? Lihat di buku contohnya. Ini berbeda metodenya. Nanti kalau yang pakai Excel ngerjainnya bisa share screen kali ya. Jadi kalau mau ngerjain pakai Excel lebih baik supaya nanti kalian bisa share ke teman-temannya. Kalau tadi kayak Salsa, kalian kan udah tahu modelnya. Kalau ini kan dari awal. Jadi alangkah baiknya kalau mau ngerjain pakai Excel supaya nanti bisa ditampilkan ke teman-temannya.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Sama nggak caranya dengan kalau datanya dibagi ganjil gitu ya? Kak tadi kan 6 bagi jadi 3-3. Kalau ini kan 8, jadi dibagi 4. Kalau 4 kan berarti tetap jadinya genap ya. Beda nggak? Berbeda ya, tentunya berbeda. Ada yang sudah setengah jalan? Mau jelasin dulu mungkin? Saya takut salah caranya, Bu. Saya ikut yang di buku, Bu. Gimana caranya? Pakai ini, Bu. Pakai kode waktu gitu, ditambahin pakai kode waktu. Apa beda, Bu? Apa salah caranya, Bu? Ditambahin kode waktu? Iya. Bisa dijelasin, Salsa? Kalau ikut yang di buku itu kan, kalau datanya ada genap, itu dia ditambahin pakai kode waktu. Kode waktunya itu misalnya kan udah dibagi 2 nih. Salsa pakai Excel aja ya, Bu? Ya, oke, silakan. Silakan, Salsa. Ya, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Oke, sudah. Nah kan kalau yang tadi itu dia pakai nilai total sama nilai rata-rata kayak gitu ya, Bu ya. Kalau salsa itu pakainya yang pakai kode waktu. Jadi yang ini jumlah pelanggannya ini diganti jadi Y. Terus disimbolkan dengan Y. Terus yang kode waktu X di sini itu sebagai kode waktu. Terus X dikalikan dengan Y jadi, aduh Salsa takut salah, Ibu Salsa ikut yang di buku soalnya. Iya, dicoba dulu. Sebentar, Bu. Jadi kalau yang di buku itu pakai kode waktu. Nah, di pertengahan ini tuh pakai 0. Terus dikasih kalau ke atas itu jadi minus, kalau ke bawah jadi positif. Nah, habis itu X-nya dikalikan dengan Y. Jadi X ini dikalikan dengan Y ini. Habis itu hasilnya segini. Ini jumlahnya. Terus ini X2 ini maksudnya X kuadrat ya. Terus X-nya dikuadratkan semuanya. Habis itu dijumlah. Nah, habis itu untuk nyari B-nya, jumlah X dikalikan dengan Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Nah, jumlah X ini itu kan 633,5, terus dibagi jumlah X kuadratnya itu 42, hasilnya 15,08333. Nah, kalau buat nyari A-nya itu, jumlah Y-nya, jumlah Y ini 1161 dibagi dengan N. N-nya itu kan ada 8. Nah, hasilnya itu 145,125. Habis itu dimasukin Y aksen sama dengan 145,125 ditambah 15,8 dikalikan dengan X. Habis ini Salsa belum dilanjut lagi, Bu. Gitu. Oke. Ada yang beda hasilnya dengan Salsa? Contoh pengerjaannya ada yang berbeda dengan Salsa? Ada yang berbeda? Yang lain? Iqbal, Nalendra, Rahman, Irgi, Maman, ada yang beda?
Saya mau bertanya, Bu. Oke. Itu salsa dapat kode waktunya dari mana ya? Salsa? Ya, kalau salsa itu ikut yang cara di buku, Bu. Di halaman berapa supaya Irgi bisa baca? Salsa ikut yang di halaman 169, Bu. Gitu. 169. Oke, yang lain? Kalian mengerjakan pakai model yang gimana? Karena ini Maman mau jawab. Bingung, Bu. Oke, jadi kalau datanya genap, hasilnya seperti ini memang benar yang disebutkan oleh Sasa. Jadi di coding dulu. Jadi dia nggak bisa menggunakan metode semi rata-rata. Karena tadi kalau semi rata-rata bisanya menggunakan ganjil. Nah ini kenapa saya kasih model soal yang seperti ini supaya kalian berpikir gitu. Nah ini gimana, ini bagi dua atau gimana gitu. Nah jadi kan karena tadi langkahnya kan apabila datanya ganjil dibagi dua. Nah ada kekurangan. Kalau datanya genap bagaimana? Kalau datanya genap digunakan metode seperti punyanya Salsa. Itu adalah metode semi kuadratik. Ham. Saya ulangi. Kalau tadi datanya kan ganjil ya, setelah dibagi dua datanya ganjil. Paham? Jadi kita bisa menentukan kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Jelas? Jelas kalau datanya yang di atas. Sehingga tadi bisa menggunakan model yang namanya semi rata-rata. Tapi kalau ada soal seperti ini, ada soal yang kedua modelnya itu menggunakan metode semi kuadratik yang akan kita pelajari setelah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Salsa. Jadi mencari X kali Y, mencari yang namanya Y gitu kan, lalu nanti baru bisa ketemu nilai A dan B-nya. Paham? Jadi gimana model semi kuadratik itu, Bu, gitu kan? Kita lihat di sini. Nah, ini metode kuadrat terkecil atau semi kuadratik. Nah, ini persamaan garis tren baik untuk melakukan peramalan apabila selisih jumlah Y min YX atau Y bar sama dengan 0 atau Y min Y bar atau Y aksen adalah nilai terkecil atau minimum. Ini gunakan formula N sigma X kali Y dikurang sigma X dikalikan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan dipangkatkan 2. Nah, ini nilai A itu adalah sigma Y dibagi dengan N dikurangi B dikalikan sigma X dibagi dengan N. Nah, ini adalah rumus untuk metode kuadrat terkecil. Oke. Halaman berapa ini kalau di buku kuadrat terkecil? 165, Bu. 165. Nah, itu dia. Oke. Sudah. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi mencari yang lebih panjang gitu ya, rumusnya ya. Nah, oke, di sini ini di buku di halaman tadi 165, bisa nanti dilihat. Nah, di sini misalnya. Ini tahunnya ada tahun 2003 sampai dengan 2009. Berarti ada berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham? Paham? Ada 7. 7 itu ganjil atau genap tahunnya? Ganjil, Bu. Ganjil. Apabila datanya ganjil. Jadi ini kalau data ganjil dan genap berbeda. Ini kita bahas dulu dari yang ganjil. Paham ya? Apabila datanya ganjil, tadi 2003 dengan 2009, ini kuantitas terjualnya 10 sampai dengan 16, berarti Y ini adalah data untuk apa Y? Y itu adalah variabel
terikatnya atau yang mempengaruhinya, yaitu variabel kuantitas terjual. Sedangkan X yaitu data untuk tahunnya. Paham? Paham? Oke. Lalu di sini, ini datanya kita jumlahkan, ini dijumlahkan sehingga ketemunya 84. Lalu untuk yang X berarti tahunnya, loh Bu, kok ini 2003-nya tahunnya 0? Kalau untuk datanya ganjil, meletakkan atau menentukan nilai 0 pada tahun tertentu tidak ada ketentuan yang khusus atau bebas. Ini jadi bisa bebas. Atau misalnya, Bu, saya mau bagi 2 terus yang ke atas negatif, yang ke bawah positif. Boleh nggak? Boleh. Misalnya kalau mau gitu ya, ini dibagi 2, berarti yang di sini 2006-nya kita buat 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ingat, kalau untuk data ganjil, meletakkan atau menentukan nilai 0 pada tahun tidak ada ketentuannya, jadi ini bebas. Ini cara pengerjaan untuk yang pertama. Gimana kalau misalnya 0-nya ditaruh di atas? Gitu ya. Apakah sama nanti kalau nilainya 0-nya kita buat dibagi 2, 0-nya itu di 2006. Ke atas nilai negatif, ke bawah nilai positif. Nanti kita bisa buktikan. Kita bahas dulu kalau 0-nya kita buat yang di tahun 2003 menjadi tahun dasarnya atau tahun 0-nya, tahun ke 0-nya. Berarti rumusnya mencari nilai B-nya dulu baru ketemu A-nya. Di mana nilai B-nya N kalikan sigma X kali Y mana? X kali Y, berarti X dikali Y, 10 kali 0, 8 kali 1, 10 kali 2, dan seterusnya. Ini hasilnya adalah 284. Nih. Dikurang dengan sigma X, ini 21, dikalikan dengan 84 atau sigma Y. Nih. Dibagi dengan N, 7, dikalikan sigma X kuadrat, berarti kita butuh X kuadrat, 0 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Dapatlah hasil 91. Dikurang dengan sigma X ya, ini kuadratnya di luar. Lihat. Berarti kalau sigma X berarti yang 21, Bu. Ya, 21 dikuadratkan. Ini kuadrat ya, ini 2-nya kecil. Lalu hasilnya adalah 1143 untuk nilai B. Nilai B-nya. Lalu setelah kita punya B, nilai B, kita ketemu nilai A, Bu. Ya, nilai A-nya sigma Y, Y-nya mana? Nih Y-nya 84 dibagi dengan N-nya 7 dikurangi dengan nilai B-nya. Nilai B. Ini nilai B-nya tadi 1143 dikalikan dengan sigma X-nya adalah 21, lalu dibagi dengan N, N-nya adalah 7, sehingga nilai A-nya adalah 8.571. Paham? 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 Oke. Bu, misalkan kita mau pakai yang ini. Nih. 0-nya di tengah. Kita mau buat 0-nya di tengah. Apakah sama, Bu, hasilnya? Pastinya sama nih. Nilai A dan nilai B-nya. Paham? Paham? Jadi ini membuktikan bahwa ketika datanya ganjil, kalian mau pakai model yang 0-nya ditaruh di atas atau 0-nya ditaruh di tengah, itu pasti sama. Ini kalau mau pakai rumus yang lebih pendek, nanti kita pelajari ya. Paham ya? Jadi ini membuktikan bahwa ketika datanya ganjil, dituliskan 0-nya itu terserah, atau menunjukkan tahun ke 0-nya itu terserah, tergantung kita yang membuat gitu. Berarti kalau 0-nya yang di paling bawah, Bu, misalnya kita buat 0-nya yang di sini, berarti ke atas ini negatif semua, betul. Kalau 0-nya yang di atas kan berarti ke bawahnya positif semua. Kalau 0-nya yang di bawah ke atasnya negatif semua gitu. Jelas ya? Terserah kalian suka model yang mana, metode yang mana nanti gitu. Ini masih bahas yang ganjil. Ini silakan ditulis dulu. Nah, sehingga nanti
kalau misalnya kita mau meramalkan tahun 2010, ya berarti dia tahun ke berapa gitu kan? Berarti dia tahun ke, kalau 2010 berarti tahun ke berapa? Tahun ke-8. Tahun ke 2010 kok tahun ke-8? Ini 2009 kan tahun ke-7. Nih. Tahun 2010 kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2009 kan 6. Berarti kalau 2010 tahun ke berapa? 7. 7. Nah, karena kan ini 0. Ya 0. Lalu kalau tahun 2014 tahun ke berapa berarti? Tahun ke 11. Nah, jadi tinggal ditambahkan dari si N-nya atau si tahun dari si X-nya atau si tahunnya. Sehingga ini peramalannya. Ini contohnya. Bisa memahami? Ini baru 3 ya. 3 yang saya jelaskan. Nah, agak sulit memang untuk yang deret berkala. Jadi kalau deret berkala ini biasanya saya 2 pertemuan. Oke. Ini kalau rumusnya yang panjang, yang ini tadi. Ini B-nya ini A-nya. Dimana ini kan terlalu panjang. Bisa nggak sih Bu kita pakai rumus yang lebih pendek gitu kan? Rumus yang pendek bisa. Nanti metodenya gimana nanti kita lihat. Ini rumus yang pendek. Ini rumus yang panjang ya. Kalau rumus pendek gimana nanti kita lihat. Bisa memahami apa yang saya terangkan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Kalau nolnya yang di tengah, oh ya sudah Bu. Kalau nolnya yang di tengah ini, yang ke atasnya negatif, yang ke bawahnya positif. Berarti tahun 2010 tahun keempat, Bu? Iya, tahun 2010 tahun keempat. Kalau nolnya, ya, jadi yang kuning ini kalau contohnya gimana Bu? Kalau nolnya yang di tengah. Kalau nolnya yang di bawah, Bu, berarti ke atasnya negatif semua. Betul, yang di atasnya negatif semua. Gantung kalian, sukanya yang mana. Gitu. Terserah nanti. Biasanya mahasiswa pakai yang ini sih, yang nolnya di tengah. Gitu. Atau ada juga mahasiswa nggak suka, negatif, nanti ribet nambahinnya. Gitu. Jadi pakai yang metode panjang aja, yang nolnya di atas. Bisa. Oke, mungkin sudah banyak latihannya ya, sudah mulai pusing. Nanti kalau saya teruskan, untuk selesai materinya nggak nyambung kalian ya. Mendingan saya pelan-pelan tapi ngeresep semua. Maksudnya, oh ini metode yang Ibu jelaskan hari ini ada 3 model ya kan. Ada freehand tadi digambar satu-satu gitu kan. Lalu dengan semi average atau rata-rata gitu kan. Rata-rata berarti kita bagi itu lebih gampang kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap ya susah
gitu kan, gimana caranya, tadi pada bingung kan satu kelas, tapi nggak ada yang mau nanya juga tadi, Salsa menemukan caranya gitu. Ada di buku halaman berapa tadi, Sa? 169, Bu. 169. Jadi nanti dibaca itu udah masuk ke kuadratik sebenarnya. Makanya tadi ada X, ada Y gitu kan. Terus Salsa bilang, oh ini negatif, ini di 0,5 ini datanya genap, sehingga dibuat 0,5 ke atas negatif 1,5, ke bawah positif 1,5 dan seterusnya. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kalau sebenarnya bisa aja saya sampai jam 12.30, tapi takutnya nggak nyambung nanti, daripada besok saya yang kesulitan ketika UTS kalian nanya lagi, mendingan pelan-pelan. Untuk metode deret berkala memang harus 2 kali gitu ya. Oke, paham? Di materi hari ini sampai dengan yang kuadrat dengan menggunakan cara yang panjang. Kalau cara yang panjang tadi ingat, nolnya ditulis bebas di atas, menentukan nolnya bebas. Tapi caranya lebih panjang. Paham? Paham? Besok kita akan bahas kalau misalnya model datanya genap gimana. Kalau misalnya kita mau pakai nol yang di tengah, apakah bisa menggunakan rumus yang lebih singkat gitu. Nanti, atau bagaimana caranya model eksponensial gitu, yang eksponen gitu, yang terakhir itu bagaimana, lalu yang ordinary least square itu yang bagaimana, Bu. Besok kita bahas semua. Jelas? Jelas? Oke, jadi materinya nanti sekalian saya kirim besok aja, nanti saya kirim deh biar supaya nanti kalian bisa belajar untuk yang minggu depannya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, tidak. Kalau tidak, presensinya sudah saya presensi semua hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.